bagi Rumi, yang tadi itu, penyelesaian persoalan bukan hanya dengan berdoa atau membaca kitab suci. Bagi Rumi, siapa yang melihat peristiwa yang harus diberikan pertolongan, dialah yang harus melakukan pertolongan. Jawaban Tuhan, kata Rumi, adalah, bukankah telah kuciptakan kamu dan kukirimkan kamu di situ. Jadi bukan Tuhan membiarkan itu, Tuhan sebenarnya tidak membiarkan, tapi mengirimkan kita ke situ untuk menyelesaikan masalahnya. Karena itu di ujung puisi tadi itu ada beratus jalan untuk berlutut dan bersujud kepadanya. Nah, yang kita lupakan mungkin adalah ini, jalan menuju Tuhan itu selalu dianggap berdoa, membaca kitab suci dan seterusnya. Rumi ingin tidak. Nah, Kang Habib, tarekat itu atau tasawuf itu memang nggak cuma berdoa kan, nggak cuma baca kitab suci, nggak cuma tahan nafsu, nggak gitu kan. Tapi ini kan ngomongin sesuatu yang lebih dari itu. Kira nggak bakalan tanya lagi. Kami ini mempelajari tarekat itu, khususnya saya sendiri, dari usia sangat, malah justru sebelum akhir balik. Ketika berbicara tarekat, tarekat itu pembongkaran, penggalian di tarekat. Guru-guru kami menjelaskan seperti itu. Ketika orang berbicara tarekat, cukup dalam wiridnya ataupun cukup dalam sujudnya, biasanya dianggap zindik. Biasanya sebagian menganggap zindik karena tidak bisa bermanfaat untuk khalayak umum. Ketika orang berthariqah hanya sampai wirid, bisa dianggap zindik. Zindik. Kalau tarekat hanya sebatas wirid, itu zindik. Karena tidak bermanfaat bagi yang lain. Tidak bermanfaat. Makanya kami itu dituntut bukan hanya wirid, tapi hasil wirid ini bisa dipakai apa? Gitu, Kang Jaya, harus dipakai ke yang lain. Jadi kalau cuma sebatas ini keren ini. Jadi tarekat itu jika sebatas wirid itu zindik. Di khilaf ya, mau diyakini silahkan, mau ditentang pun nggak masalah. Gitu. Karena memang itu masalah besar ketika orang pengennya takarrub kepada Allah Ta'ala tapi tidak bermanfaat. Masalah besar, dan terjadi banyak kemiskinan, pembiaran pengetahuan itu gara-gara itu sebabnya. Sehingga kami dituntut itu ya, di samping kita pesantren, belajar suluk, ya kita gali. Salah satunya ada yang sering beliau sampaikan, guru kami ya, mungkin orang kali pasti tahu semua, Bang Aceh kan, beliau Masjid Sekaria. Sering beliau menyampaikan, yang harusnya jadi penemu lampu itu bukan Thomas Alva Edison, harusnya kita. Ya, kita tahu mekanismenya sampai segala macamnya, tapi karena kita ketipu sama nikmatnya zikir, sehingga dibawa sama setan, digiring jauh dari manfaat. Udah zikir aja, zikir itu keren gitu ya. Yang paling ngerinya lagi, kita nggak bisa membedakan karomah dan istidraj. Waduh, itu lebih bahaya, lebih bahaya lagi. Oh, ini merasa kita karomah sakti, merasa wah, merinding. Merinding nih gitu ya. Itu disangkanya karomah, padahal penyakit kulit. Kulitnya kurang terlalu pekat. Jadi yang tadi disebutin, biarkan keindahan sang kekasih menjelma dalam setiap tindakan kita. Kalau sang kekasihnya adalah Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah itu tindakannya indah, dan itu harus menjadi tindakan para pesalib gitu ya, melakukan perubahan. Betul. Kalau misalkan tidak begitu ya, kita tidak mau mengikuti Nabi. Jadi mengikuti Nabi itu bukan cuma sunnah ya Raja buat, bukan itu ya, tapi sunnah tindakan yang memperbaiki kenyataan. Makanya kan kita di dalamnya bukan luarnya tapi esensinya. Itu ketika seperti Nabi mengubah jahiliyah menjadi, ya, mengubah zulumat menjadi nur kayak gitu ya. Oke, dengan demikian sebenarnya jadi zikir itu semua bagian saja. Nah, ini lebih
lebih luas lagi sebetulnya. Kalau kita berbicara zikir, kan zikir itu tafsirnya banyak. Tidak cuma bayung kawin itu ya. Kan kebanyakan sekarang berbicara Si Lutfi zikir itu artinya apa? Dirinya gitu, bayung kawin. Karena untuk di masyarakat umum zikir masalah wirid saja, amalan wirid. Sebetulnya kan zikir ya kita tafakur zikir, kita kerjakan zikir. Kalau kita berbicara tafsir Quran, Melihat wajah apa, berusaha untuk menemukan wajah Tuhan di banyak hal, itu zikir. Itu zikir. Kita kerja itu zikir. Kita main musik sampai kita nangis, ya Allah kok kangen betul, pengen menghadap kepada Engkau ya Allah. Itu zikir. Bukan hanya dibatasi menjadi dikerdilkan cukup sampai bimbang. Nah, itu bagus. Tapi ketika itu menjadi tidak manfaat, ya kalah sama yang sudah punya ilmu pawang hujan. Iya. Udah masuk TV, terkenal di dunia internasional, cuannya banyak lagi kan. Nah, ini kan malah jadi, mohon maaf, saya Habib kira cuman di kita yang ketika mau ngebangun masjid, salatullah salam, ada nggak gereja yang seperti itu? Harusnya kita malu. Ada nggak membangun wihara seperti itu, kita bawa apa namanya itu? Toriko Sairiyah. Itu penyair gitu. Sairiyah. Saya kira Habib kira itu menandakan ketidakmampuan kita, dan itu melabelkan Islam. Kalau ahli toriko, ahli suluk memahami itu, tidak mungkin terjadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Habib. Kang Habib, silakan Kondoy. Baca puisi. Ahlan wa sahlan ya akhi. Bacakan suara jiwamu yang terdampar dalam butir-butir hitam yang nampak di dalam kalbu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah berdiri di sini. Terima kasih. Mohon izin para budayawan Garut, Kang Maher, Kang Alpas, ada Kang Au dari Kasubuhan Garut Selatan. Saya mau membacakan puisinya Filipus Joko Pinurbo. Jika tadi terus-menerus berbicara Rumi, saya membacakan puisi cintanya dari seorang Katolik. Judulnya Kamus Kecil. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu. Walau kadang rumit dan membingungkan, ia mengajari saya cara mengarang ilmu, sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira, bahwa orang putus asa suka memanggil asu, bahwa lidah memang pandai berdalih, bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa, bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Bahasa Indonesiaku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu. Malam
merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat, di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang, anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung ruang penuh raung. Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lupa Sangkuriang ini adalah khusus saja. Sangkuriang ini salah satu yang mendukung acara ini. Sangkuriang ini dibuat dari tembakau Pasundan. Jadi tembakau biasanya rokok itu tembakonya enggak tembakau dari daerah Pasundan. Ini eksperimen agar petani tembakau di Pasundan bisa eksis. Karena kalau tembakonya hanya untuk linting, tembakonya tentu yang bisa dikonsumsi sedikit. Karena itu teman-teman di Sangkuriang ini membuat rokok yang dari tembakau Pasundan. Ada ini rokok yang seperti cerutu begitu, yang hitam ini seperti cerutu, kemudian yang kuning itu rasanya rasa jahe, gitu. Sementara yang merah rasa apa, Kang Ajar? Original, oke, yang original yang merah, kemudian ini sejenis cerutu, sementara yang satunya yang merah ini, yang kuning ini rasa jahe. Sekali lagi ini dibuat dari Pasundan, eksperimen sebenarnya, dan tidak mudah tentu saja, tapi sudah 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir uji coba dan seterusnya, pada akhirnya ketemu juga cara meracik yang bisa menjadikan tembakau Pasundan menjadi rokok. Beberapa teman-teman yang buat rokok di daerah Jawa Barat ini tidak berani menggunakan tembakau Pasundan untuk bahan dasarnya. Jadi ini eksperimennya, mudah-mudahan kita doanya ke Kang Habib dan yang lainnya, ke Matan dan lain sebagainya, agar niat baik rokok ini untuk membantu petani tembakau Pasundan bisa tercapai. Sebuah lagu tentang telanjang atau buligir. Buligir adalah kebebasan. Semua orang ingin bebas katanya. Yakin pengen bebas. Zaman Renaissance katanya orang ingin bebas dari belenggu agama, bebas dari tradisi. Makanya aku bebas lakukan apapun. Mungkin profesor filsafat itu bilang dari buku Erich Fromm. Bebas, saya ingin bebas dugem, bebas apapun ingin dilakukan, bebas. Bebas telanjang juga. Yakin? Are you sure? Are you sure? Anta yakin? Ternyata kita membohongi diri sendiri bahwa sebenarnya kita tidak ingin bebas, tapi selalu ingin menghamba, menyembah sesuatu. Tapi itu datang dari jauh dari bawah sadar kita. Mari kita lihat pertanyaannya, apa yang kita sembah? Apakah sebuah gambar apel yang dikoet, digegel, Atau curug? atau contreng gini di sepatu Anda, contreng Nike di kerah kaos Anda, lalu Anda merasa ada, Eksis.
atau Anda anggota dari sebuah anggota organisasi religi tertentu, lalu Anda eksis, atau di pundak Anda ada tulisan PHD, Pizza Hut Delivery. Pizza Hut Delivery. Sebenarnya apa itu bebas? Nah, ini tentang lagunya. Lagunya adalah tentang buligir yang kami artikan sebagai nakedness, ketelanjangan ataupun kematian. Katanya kata sang Panji Sakti, mati sebelum mati ya. Nah, kami itu katakan, kami tidak paham. Terlalu filosofis dan terlalu puitis dan kami tidak paham. Yang saya pahami adalah kematian itu buligir. Maukah kita buligir? In my time of dying, all I want you to do is take my body home. In my time of dying, I don't want nobody to cry. All I want you to do, just take my body home. All I want you to do, well, just take my body home. One more time, sing it. With my time of dying, when I'm going to die, I don't want nobody to. I don't want you just to cry. My time, I don't want you to cry over my dead body. Dying, I don't want you to mourn. I just want you, body to cry. Just want to take my body home. In my time, with my time. Time of dying, one time when I'm naked, I don't want. The time when I'm buligir, nobody to know. I don't want you to cry. My time, in my time of dying, I don't want. Lord, I don't want you to cry over the mountain. I want. Lord, I want you to. Just take my body home. All I want you to do. Ketika kita menertawakan warga Quraisy, the citizen of Quraisy, kenapa mereka menyembah batu? Sesuatu yang menggelikan. Kok batu disembah? Batu, benda mati disembah. 1500 tahun yang lalu kita menertawakan kebiasaan orang Quraisy menyembah berhala. Tahukah berhala apa yang mereka sembah itu? Berhala yang mereka sembah adalah sebuah karya seni, the art, the state of art yang mahal, batuna mahal, kudu seniman nunyeun lagi. Susah sekali. Dan kita menertawakannya, benda mati disembah. Tapi bisakah kita lihat di sekitar kita sekarang? Orang-orang menyembah yang lebih absurd sekali. Mereka menyembah sebuah gambar yang ada apel digegel. Mereka malu terhadap dirinya. Mereka merasa powerless, tidak punya kekuatan terhadap diri kamu. Yang dicolokkan listrik, di luarnya ada plastik yang gambar apel dikoet. Mereka merasa punya kekuatan. Apakah pemberhalaan itu? Apakah idolatry itu? Pemberhalaan adalah menganggap benda mati punya kekuatan, menganggap benda paeh, modar, materi punya kekuatan. Kenapa itu kita menertawakan orang-orang Quraisy? Benda mati disembah.
Sakina lebih absurd, lebih antik, lebih aneh, lebih tidak rasional lagi. Patung eta patung si Quraisy mah dina ge hese, mahal, gede, patuna hese. Jama ayeuna nyembah plastik. Wae gambar apel ikoet. Nyembah contreng gambar contreng di sepatuna, contreng Nike nya biar eksplisit ya. Sebuah contreng ketika keluar imah dia merasa bangga, merasa eksis. Ada yang lebih absurd lagi, menyembah yang abstrak, men. Apa itu? Titel pendidikan. Abstrak. S1, S2, master, abstrak dekat tinggali. Itu disembah. Musyrik. Musyrik. Saya bukan orang tafsir, walaupun kuliah di UIN jurusan tafsir hadis 6 semester. Bohong ketat. Bukan 6 semester, 6 bulan. Yang saya pahami sebagai musisi blues, ketika kita bersyahadat, ini bukan sebagai ahli tafsir, bukan mahasiswa UIN, bukan ahli agama. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Saya artikan, dan juga Muhammad Rasul Allah. Saya artikan, saya pahami bahwa tiada kekuatan, la haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan dari Allah. Sebagai antitesis dari penyembahan orang Quraisy, ketika menyembah berhala, menganggap benda mati itu arca, memberi kekuatan kepada dia, memberi kemuliaan. Itu esensi pemberhalaan, penyembahan. Kita menyembah gambar apel di kohet. Kita menganggap PhD punya kekuatan, kepala sekolah jadi kekuatan, jadi artis, jadi Instagram selebritis, jadi ketua RT, ketua RW jadi kekuatan, pakai sepatu Reebok, Nike jadi kekuatan. Bukan itu pamusyrikan? Bukankah itu menganggap sesuatu yang selain Allah memiliki punya kekuatan? Berarti kita sebenarnya belum bebas. Kenapa? Kita masih menghambakan kepada sesuatu, dan kita sayangkan menghambakan apel yang dikoyak. Well, now it's time for us untuk mati. Saya artikan mati ada telanjang. Telanjang bawa kekuatan, bawa baju kita itu tidak ada ilusi. Tanyakan ahli fisika zaman sekarang. Ahli fisika bilang bahwa materi yang terkecil adalah atom, dari atom adalah ada quark, ada apa? Yang terkecil tidak ada. Ternyata materi terbuat dari yang tidak ada. Kita tidak ada. Jadi siapa yang ada dan siapa yang berkekuatan? Siaplah untuk telanjang bahwa kita tidak punya apa-apa. Selama kita identifikasi, selama kita ngerasa terhina ketika diejek orang lain, berarti kita musyrik. Penafsiran saya bahwa menganggap kita punya kekuatan, bahwa kita punya pengetahuan, kekuatan, ketika diejek kita merasa terhina. Ketika kita tersanjung ketika dipuji, berarti merasa kekuatan kita ada di dalam diri kita. Jangan bangga ketika dipuji, jangan terhina ketika dihina, karena kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. I don't want you to cry. All I want you just love. Pakai kain kafan we di boehan. Mohon maaf mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai jam 11:30, tidak terasa
Saya kira masih jam 10-an, tapi ternyata sudah jam setengah 12. Sebagai penutup, ada puisi Rumi yang menarik ini. Jika Anda menginginkan rembulan, jangan bersembunyi dari malam. Jika Anda menginginkan mawar, jangan lari dari duri. Jika Anda menginginkan cinta, jangan bersembunyi dari diri Anda sendiri. Salah satu tujuan tasawuf atau tarekat adalah mengenali diri sehingga kita bisa mendapatkan cinta. Dan pada saat kita mengenali diri itu pasti ada duri, tapi keberanian kita mengenali diri walaupun tertusuk duri membuat kita mendapatkan mawar. Salah satu cara untuk menjadi diri adalah menyelami gelapnya diri kita, menyelami gelapnya kehidupan, dan dengan cara itu kita mendapatkan rembulan, tidak cuma bayangan rembulan di danau. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan syafaat dari Rasulullah. Ini cara Madrasah Rumi untuk bareng-bareng menikmati malam-malam Ramadan. Tidak ada yang diinginkan, cuma sedikit saja, satu kalimat saja, mudah-mudahan ada yang mampir pada hati teman-teman sekalian. Satu kalimat dari Rumi atau dari Kang Habib, atau mungkin dari lagu-lagu atau puisi itu yang membuat kita mendapatkan satu kekuatan menjalani kehidupan yang menyadari diri kita sendiri, mendapatkan cinta, mendapatkan mawar dan rembulan. قد طه مطلقا أبدا وما تسعى أبا أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تحرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى إثر بول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمحتتني هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسرب ومن محني. Teman-teman sekalian, terima kasih pada semuanya, pada Rasulullah Muhammad SAW di salah satu kitabnya Syekh Nawawi dan Al-Batani. Mudah-mudahan paling tidak salawat yang ini menjadi bekal kita, memberkahi kita, bersama kita untuk menjalani kehidupan kita lewati Ramadan ini, lewati kehidupan kita yang menemukan diri, menemukan cinta, menemukan mawar, dan menemukan rembulan. Terima kasih Kang Habib dan Darul Hasimiyah. Minta maaf karena mendadak. Kita bisa dengerin bareng-bareng, kemudian sekali lagi, kemudian kita tutup acara ini. وما تساءب أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تخرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسم
بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى إثر بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن أطفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيازا بمحتتن هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسرق ومن محن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala salim. Nas'aluka Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah wa adkhilna fi hisbi la ilaha illallah wa amitna bi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la taj'alna minal ghafilin wa ahyi qulubana bi nuri ma'rifatika wa ma'rifatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa muhammadika muhammadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. نسألك اللهم خير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شرهما ونسألك اللهم خير الحياة وخير الوفاة ونعوذ بك من شرهما ونسألك اللهم خير الصباح وخير المساء ونعوذ بك من شرهما ونسألك اللهم خير أهل بيتنا ونسلنا وأبنائنا وأولادنا ولا تجعلهم فتنة ولا تجعلهم فتنة ولا تجعلهم فتنة في دنيانا وآخرتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih Kang Habib, minta maaf karena memaksa. Terima kasih semua teman-teman yang telah datang. Kalau berkenan kita foto bersama sebagai perpisahan. Karena kita hidup di zaman ini, syarat ketemuan harus ada fotonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu.